Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita masih dapat kembali belajar bersama untuk meningkatkan pengetahuan kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai rumus-rumus dasar yang ada pada Microsoft Excel. Di sini saya punya beberapa kolom yang sudah saya bentuk. Mari kita isi dengan kolom data siswa. Sini kita kolom nomor, lalu nama siswa, jenis kelamin, mata pelajaran. Di sini ada beberapa mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Untuk kolom di bawahnya kita isi dengan nama siswanya. Misalnya satu pertama adalah Ahmad, laki-laki, nilai matematika 60, IPA 80, bahasa Inggris 80, dan bahasa Indonesia 75. Kita isi sampai dengan seluruh nama siswa itu terisi. Kita contohkan di sini ada 8 siswa. Yang berikut nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, setelah kita isi semua, kita harus mengetahui apa saja yang ada dalam Excel itu untuk rumus-rumus dasar yang wajib kita pahami. Ya, 5 formula dasar Excel antara lain yaitu rumus sum, yang kedua average atau rata-rata, yang ketiga max atau mencari nilai terbesar, minimal atau min untuk mencari nilai terkecil, dan yang terakhir adalah if. Baik, kita akan coba masuk ke formula dasar untuk Microsoft Excel dengan rumus sum. Contohnya adalah sebagai berikut. Dari data yang tadi, untuk mengetahui jumlah atau total dari nilai masing-masing siswa, kita di sini masukkan lagi satu kolom di insert column, lalu kita tuliskan total nilai. Mari kita masukkan rumus sum-nya. Rumus sum itu kita tulis dengan cara seperti ini, yaitu sama dengan lalu sum dalam kurung, kita posisikan pointernya ada di posisi nilai matematika yang awal, yaitu ada di sel E4. Lalu kita tekan tanda shift dan tanda panah ke kanan sampai dengan nilai bahasa Indonesia. Setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, maka akan keluar angka 295, yaitu total dari nilai matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia untuk siswa atas nama Ahmad. Untuk rumus di bawahnya kita bisa copy. Caranya adalah tinggal ditarik aja, ditarik ke bawah, lalu dilepas. Ya, itu sambil ditekan mouse sebelah kanan ya. Maka di sini akan tercantum nilai Budi 280 dan di sini Raffi 325. Baik, untuk rumus selanjutnya kita masuk ke fungsi average atau rata-rata. Di fungsi rata-rata ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa nilai rata-rata siswa atas nama Ahmad, Budi, Citra, dan lain-lain untuk 4 mata pelajaran berikut ini. Caranya adalah di sini fungsi average atau rata-rata. Caranya adalah kita tuliskan sama dengan, lalu kita ketikkan average atau average, lalu dalam kurung kita letakkan posisi di mata pelajaran awal, yaitu ada di sel E4. Nah, ini sel E4. Lalu kita tekan tombol shift di keyboard dan kita arahkan tanda panah sampai dengan mata pelajaran terakhir, yaitu bahasa Indonesia. Lalu kita tutup dengan tutup kurung. Maka jika di enter, maka akan muncul nilai 73,75. Di sini adalah rata-rata yang diperoleh Ahmad untuk 4 mata pelajaran yang ada. Nah, jika kita ingin membulatkan, kita bisa pakai ini koma ya. Lalu di sini ini tanpa koma. Jika kita mau mengetahui beberapa poin di belakang koma, kita pakai tombol yang ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk nilai-nilai siswa yang lain, kita bisa tinggal copy saja, disorot, lalu ditarik titik yang ada di sel ini, tarik ke bawah, tekan mouse sebelah kanan, lalu dilepas. Maka jumlah nilai rata-rata semua siswa akan terisi. Berikutnya
kita akan mengetahui di antara siswa-siswa ini mana nilainya yang paling besar. Ya, mana nilai yang paling besar untuk per mata pelajaran. Nah, kita menggunakan rumus berikutnya yaitu maksimum dan minimum. Nah, di sini kita coba kita kosongkan dulu. Untuk maksimum berarti kita akan mengetahui berapa nilai matematika yang paling besar di antara 8 siswa di atas. Rumusnya adalah kita menggunakan rumus sama dengan max, lalu buka kurung, kita sorot di yang paling atas di sini, lalu ketik shift, ditekan shift dan tanda panah ke bawah sampai dengan nama siswa yang terakhir. Jika siswanya ada 40, berarti sampai dengan baris yang terakhir yang ke-40, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, maka di sini akan ketahuan nilai yang paling besar dari siswa itu adalah sebesar 85 poin. Ya. Nah, untuk nilai-nilai berikutnya kita bisa copy saja. Nah, misalnya di copy seperti ini, kita tarik saja titik yang ada di sel tersebut, lalu kita lepas. Nah, di sini bisa kelihatan untuk mata pelajaran IPA nilai paling besar adalah 85. Kansa ini paling besar. Untuk matematika ini Raffi paling besar. Ya. Berikutnya sama. Lalu untuk nilai minimum, caranya adalah kita ketik sama dengan, lalu min dalam kurung, kita sorot sama seperti tadi dari paling atas sampai dengan paling bawah. Ini bisa juga pakai mouse, ditekan sebelah kanan ya, lalu dilepas, kita ketik, kita masukkan tanda dalam kurung. Nah, jika di enter, maka jumlahnya adalah 50. Kita buktikan. Nilai di sini yang paling rendah untuk matematika adalah Budi, 50. Ya, di sini 50 sudah tercantum. Dan untuk rumus untuk kolom mata pelajaran berikutnya sampai dengan rata-rata kita bisa tarik copy ya. Ini copy langsung dilepas, nilainya akan tercantum seperti itu. Nah, jadi kita ketahuan di sini ada nilai IPA yang paling kecil adalah 65, bahasa Inggris adalah 65, Dodo ini paling kecil 65. Di sini bahasa Indonesia paling kecil Intan ya. Nah, demikian. Lalu berikutnya kita coba masuk ke rumus yang lebih kompleks ya. Ini adalah rumus if atau jika. Baik, di sini kita sudah mendapatkan nilai total, nilai rata-rata, lalu nilai paling tinggi, nilai paling rendah. Lalu berikutnya kita mau merubah nilai yang ada ini, nilai rata-rata yang ada ini ke dalam bentuk predikat A, B, C, D, atau E. Ya, biasanya kita bisa rubah nilai ini menjadi abjad atau predikat. Nah, sebelum kita buat rumusnya, kita harus tahu dulu ketentuannya. Jadi, jika nilainya itu 0 sampai dengan 29, maka predikatnya adalah E. Jika nilainya 30 sampai 49, nilainya adalah D. Jika nilainya 50 sampai dengan 69, maka predikatnya C. Jika 60 sampai 79, predikatnya B. Dan jika 80 sampai dengan 100, maka predikatnya adalah A. Baik, kita sudah tambahkan di sini rata-rata, kita ganti jadi di sini cukup predikat saja, predikat nilai. Predikat nilai kita masukkan di sini. Kita masukkan rumusnya. Untuk Ahmad ini nilainya 73,75, berarti ada di antara range nilai 60 sampai 79. Harusnya dia predikatnya adalah B. Coba kita lihat rumusnya, kita masukkan sama dengan if, lalu tutup kurung, buka kurung, kita sorot nilai rata-rata di sini adalah J4. Jika J4 lebih besar sama dengan 80,
seperti ini. Lalu titik koma, nilainya maka A, kita kasih tanda petik di atas A, lalu petik lagi. Nah, untuk satu rumus ini harus mencakup semua, makanya kita dalam satu rumus ini kita buat keseluruhannya. Jadi di sini sama dengan A, lalu kita tambahkan lagi titik koma, if jika J4 dalam kurung dulu ya, dalam kurung J4 ini lebih besar sama dengan, bawahnya adalah paling kecilnya 60, lalu tanda koma titik, nilainya adalah B. Lalu di tanda petik lagi, lalu berikutnya kita tambahkan lagi titik koma, jika dalam kurung nilai rata-rata itu kita sorot di sini J4, lebih besar sama dengan 50 dalam titik koma, nilainya adalah C. Lalu jika if J4 lebih besar sama dengan yang paling bawah, sebelumnya ini 30 titik koma, maka predikatnya adalah D. Lalu selain itu, selain poin-poin di atas, berarti nilainya adalah E. Seperti ini. Karena di sini ada beberapa rumus, 1, 2, 3, 4, ada 4 rumus, maka tanda tutupnya kita tambah di sini 4 kali. Ya, coba kita lihat apakah rumus ini sudah benar. Jika J4 lebih besar dari 80, maka nilainya A. Jika J4 lebih besar atau sama dengan 60, maka nilainya adalah B. Jika J4 lebih besar daripada 50, maka nilainya C. Jika J4 lebih besar daripada 30, maka nilainya D, dan selain itu adalah E. Coba kita enter. Ya, di sini sudah muncul langsung angka B. Predikatnya B untuk Ahmad. Ya, tadi seperti saya sampaikan di awal, Ahmad ini nilainya 73, berarti masuk di kriteria 60 sampai dengan 79, yaitu predikatnya B. Maka untuk melihat nilai-nilai predikat siswa yang lain, kini sama, kita copy saja. Kita copy, kita tarik, lalu kita lepas. Nah, di sini akan muncul. Coba kita uji apakah rumus kita sudah benar. Ini rumusnya untuk A ya. Yang A, coba kita lihat nilainya Raffi. Raffi ini 81,25. Dia berarti ada di range antara 80 sampai 100 nilainya A. Berarti ini sudah benar ya. Lalu tadi ini juga sudah benar. Lalu yang C, coba kita lihat nilainya 58,75. Ada di range antara 50 sampai dengan 69 nilainya C. Maka ini juga sudah benar. Lalu kita lihat untuk yang nilainya D, di sini kebetulan tidak ada. Misalnya kita masukkan langsung yang ke E saja. Yang E di sini 0 sampai 29. Di sini 28,50. Masuk di range antara 0 sampai 29 rumusnya ini. Maka ini sudah benar. Jadi bisa kita ketahui bahwa nilai-nilai ini bisa dikonversikan dalam bentuk predikat abjad A, B, C, D, dan E, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan digunakan untuk kebutuhan teman-teman sekalian dalam mencari nilai total, nilai rata-rata, jumlah maksimum, jumlah minimum, dan menggunakan fungsi if juga. Demikian pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.